Praktek terbesar yang bisa kamu terapkan di dalam hidupmu adalah ketika Tuhan izinkan, kamu berada di zona tidak nyaman, ketika situasi sekitar tidak berpihak padamu. Contoh, ketika kamu tiba-tiba sakit dan harus mengeluarkan semua biaya untuk pengobatanmu sampai kau kehabisan aset dan segala macam untuk semuanya, atau ketika kamu mengalami kebangkrutan karena sebab dosa yang berakibat pada kemiskinan dan kamu kehilangan semua aset dan pekerjaanmu. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu bisa tersenyum dan tetap bersukacita ketika ujian hidup ini terjadi? Apakah kamu masih bisa berkata bahwa Tuhan baik? Apakah kamu masih bisa bersyukur dengan keadaan ini? Apakah kamu tetap percaya dan berharap bahwa semua akan baik-baik saja? Apakah kamu merasa Tuhan tidak adil? Apakah kamu merasa Tuhan sedang menghukummu? Jika kamu memang telah berbuat dosa dan kesalahan terhadap Tuhan dan manusia, maka kamu layak terima konsekuensi hukuman tersebut. Namun jika kamu tidak lakukan kesalahan atau dosa, maka anggaplah sebagai suatu ujian iman bagimu untuk memperoleh berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Pertanyaannya, apakah kamu bisa tetap bersikap dan berbuat baik dan tetap benar dalam menghadapi situasi tersebut di tengah himpitan yang menekanmu bahkan mendesakmu untuk kamu berontak dan keluar dari area Tuhan, sehingga kamu berpikir akan terbebas dari semuanya ini? Sikap yang benar adalah kamu harus bisa tetap tinggal dalam situasi tersebut. Bagaimana kamu harus tetap untuk berdiri teguh tanpa harus mengorbankan sesuatu untuk berkompromi. Latih dirimu untuk berada di situasi ini dan wujudkan dengan hasil yang nyata bahwa kamu berhasil keluar dari zona ini berkemenangan dengan cara yang jujur dan benar. Semua orang sangat mudah untuk berbicara dan menganggap ringan hal ini, tapi mereka tidak pandai dalam praktek nyata yang harus mereka hadapi untuk bisa melaluinya. Oleh karena itu, tidak sedikit mereka hanya pandai berbicara namun tanpa bukti nyata real bahwa mereka sudah berhasil melewatinya. Justru pada kenyataannya hampir 90% orang akan undur dan menyerah, dan mereka lebih memilih kompromi daripada berpihak pada kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Pada umumnya manusia lebih memilih cara gampang atau jalan pintas daripada harus dengan cara yang lurus, lebih suka berkatnya daripada prosesnya, lebih suka cara instan atau kilat daripada harus ikuti prosedur dan lain sebagainya. Kamu suka cara yang mana? Cara cepat tanpa berproses artinya halalkan segala cara, atau berproses yang meskipun sepertinya lambat tapi berakhir pada kemenangan tanpa terintimidasi?